Hai semuanya, senang sekali bisa bertemu kalian kembali. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait 8 jurusan perkuliahan yang memiliki potensi atau prospek yang baik di dalam pekerjaan. Banyak lowongan atau pekerjaan yang bisa kalian geluti dalam jurusan ini di tahun 2021 ini. Yuk simak selengkapnya di video ini. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel ini. Berikut 8 jurusan berprospek luas untuk mendapatkan pekerjaan. Mari kita awali dengan urutan yang ke-8. Di posisi ini ada jurusan Bahasa Inggris. Lulusan jurusan ini memiliki prospek pekerjaan yang sangat luas. Pendidikan Bahasa Inggris memiliki fokus pada pembelajaran mendengarkan, berbicara, membaca, menulis juga penggunaan bahasa Inggris dalam berbagai konteks seperti berkomunikasi dalam bisnis, presentasi, penulisan artikel, bahkan pertunjukan drama. Tentu saja kamu juga akan mempelajari tata bahasa juga. Selain itu, nggak ketinggalan materi tentang kependidikan, seperti pengembangan kurikulum dan teaching assessment. Pengetahuan dan keahlian, kemampuan komunikasi lisan, kemampuan komunikasi tertulis, kemampuan memahami bacaan, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir sistematis, keterampilan interpersonal. Kenapa harus memilih jurusan pendidikan bahasa Inggris? Sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan pendidikan bahasa Inggris. Selain menjadi guru bahasa Inggris di sekolah, kamu juga bisa membuka kursus bahasa Inggris ataupun jasa penerjemah. Kalau suka jalan-jalan bisa bergabung di tourism center, misalnya dengan jadi pemandu wisata, karena bahasa Inggris merupakan bahasa internasional jadi kamu akan mahir dalam berkomunikasi dengan wisatawan mancanegara. Kamu bisa juga terjun ke dunia media dan kreatif, misalnya sebagai pengisi suara di film yang dialih bahasakan ataupun membuat subtitle film. Selain itu, bisa juga lo jadi jurnalis. Saat kamu memutuskan untuk sekedar liburan ataupun go international, kamu tidak akan kesulitan untuk berkomunikasi, karena bahasa Inggris digunakan sebagai bahasa universal. Selain punya pemahaman yang baik tentang ilmu kebahasaan dan ilmu kesusastraan, kamu juga memiliki wawasan yang luas soal budaya, ekonomi, politik, dan sejarah negara-negara yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu. Prospek kerja. Lulusan jurusan pendidikan bahasa Inggris punya peluang kerja yang luas. Selain menjadi guru bahasa Inggris di sekolah, kamu bisa membuka usaha kursus bahasa Inggris untuk siswa SD, SMP, SMA, bahkan kursus untuk persiapan TOEFL ataupun IELTS. Karena selain pengusahaan tata bahasa yang baik, kamu juga memiliki bekal ilmu kependidikan untuk mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa. Kamu pun bisa membuka jasa penerjemahan maupun penyuntingan artikel bahasa Inggris. Untuk mengembangkan potensi yang ada dalam dirimu, bisa juga lo menjajal bidang lain, seperti media dan kreatif, pariwisata, dan lainnya. Berikut ini beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti seperti translator atau penerjemah, guru bahasa Inggris, staf diplomat, organisasi dan lembaga internasional, tutor atau guru les privat, freelance writer atau penulis. Dan masih banyak lagi pekerjaan bagi lulusan bahasa Inggris. Selanjutnya urutan nomor 8 ada jurusan bimbingan konseling. Kenapa harus memilih jurusan bimbingan dan konseling? Sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan bimbingan dan konseling. Jurusan bimbingan konseling adalah jurusan yang mempelajari ilmu pendidikan, yang berhubungan dengan cara pembelajaran, pemahaman pendidikan, dan pemahaman terhadap peserta didik. Ilmu pendidikan ini dipakai sebagai dasar dalam melakukan bimbingan bagi peserta didik. Pengetahuan dan keahlian yang kalian kuasai di jurusan ini adalah kemampuan komunikasi, kemampuan melakukan observasi, kemampuan analisis, kemampuan interpersonal, kemampuan berpikir sistematis. Lulusan jurusan ini bisa memiliki prospek karir yang sangat luas. Banyak sekali profesi yang bisa kamu jalani. Prospek utama dari lulusan ini adalah sebagai pengajar dan guru BK. Kamu juga bisa memilih berkarir sebagai seorang konsultan pendidikan di lembaga-lembaga bimbingan belajar. Lalu, jika kamu ingin bergabung di perusahaan, kamu juga memiliki kesempatan untuk berkarir menjadi seorang konsultan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Kemampuan psikologi kepribadian yang diajarkan di bangku kuliah tentu saja dapat kamu manfaatkan dengan baik di bidang pekerjaan satu ini. Berikut ini beberapa pilihan karir yang bisa kamu pilih setelah lulus dari jurusan bimbingan konseling. Guru BK, konselor pendidikan, konsultan pengembangan sumber daya manusia, social worker atau pekerja sosial, hipnoterapis, dosen bagi kalian yang sudah menempuh jenjang strata 2, karena banyak universitas yang membuka jurusan bimbingan konseling, dan masih banyak pekerjaan yang tersedia di jurusan ini.
Selanjutnya di urutan ke-6 ada jurusan Tata Boga. Jurusan Tata Boga mempelajari teknik penyajian makanan dengan memperhatikan estetika, kualitas, rasa, dan kebutuhan gizi. Kamu akan belajar mengolah berbagai hidangan daerah dan berbagai negara-negara. Misalnya masakan Barat, masakan Cina, masakan Timur Tengah, dan masakan Nusantara. Tidak hanya belajar mengolah makanan, kamu juga akan belajar bagaimana meracik minuman dan mempelajari cara menghidangkannya. Tentu saja kamu juga harus memperhatikan aspek sanitasi dan higiene, gizi, dan pelayanan adalah ilmu prinsipil juga harus kamu pelajari di jurusan Tata Boga. Kamu juga akan mempelajari berbagai cabang ilmu sains prinsipil berhubungan dengan pengolahan makanan, kemudian langsung mengimplementasikan pengetahuan tersebut dengan melakukan praktik pengolahan, pemrosesan makanan. Jika memilih melanjutkan studi di bidang Tata Boga, kamu tak hanya akan sekadar belajar memasak, tapi juga dilatih untuk menyajikan hidangan yang memenuhi 4 aspek, diantaranya kebutuhan nutrisi, kecantikan penampilan, cita rasa, serta kualitas. Selain itu kamu juga akan mendalami berbagai pengolahan hidangan, termasuk minuman dari berbagai tempat, mulai dari Indonesia, Oriental food, Western food, dan lain-lain. Berikut prospek lulusan jurusan Tata Boga, kalian berpotensi menjadi chef. Ini merupakan tujuan utama para alumni jurusan ini. Selanjutnya kalian juga bisa menjadi baker, barista, food service manager. Kemudian kalian bisa menjadi seorang wirausaha yang bergerak di bidang kuliner, dan masih banyak lagi prospek kerja lainnya untuk jurusan ini. Selanjutnya jurusan yang kelima, ada jurusan farmasi. Kenapa harus memilih jurusan farmasi? Sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan jurusan farmasi. Jurusan yang satu ini bisa jadi pilihan yang cocok bagi kamu jika ingin berkecimpung di dunia medis selain menjadi dokter atau perawat. Farmasi merupakan kombinasi antara ilmu kesehatan dengan ilmu kimia dan tentunya sangat diperlukan di dunia medis. Lulusan farmasi memiliki prospek kerja yang cerah. Ada banyak banget peluang karir yang menanti lulusan farmasi. Selain sektor kesehatan, industri kosmetik, makanan dan minuman juga membutuhkan sarjana farmasi untuk memperkuat tim research and development mereka loh. Kuliah di jurusan farmasi mempelajari bagaimana menentukan obat yang tepat untuk suatu jenis penyakit dan bagaimana cara kerja obat tersebut. Setelah lulus dan menyandang gelar sarjana farmasi, kamu diharapkan punya kompetensi menemukan potensi dari suatu bahan dan meraciknya sehingga dapat bermanfaat untuk penyembuhan suatu penyakit tanpa menimbulkan efek samping. Di jurusan farmasi ada beberapa fokus kajian yang bisa kamu pilih, seperti biologi farmasi, farmasetika, kimia farmasi, serta farmakologi dan farmasi klinik. Berikut prospek lulusan juruan farmasi, kalian bisa menjadi ahli bioteknologi. Selain itu kalian bisa menjadi asisten apoteker, atau bisa menjadi apoteker asal kalian menempuh lagi pendidikan profesi apoteker. Kemudian kalian juga bisa bekerja di berbagai sektor kesehatan, ahli kecantikan, pengembangan dan penelitian produk bioteknologi, dan masih banyak lagi profesi yang bisa kalian geluti bagi lulusan jurusan ini. Oke, memasuki urutan keempat. Di urutan keempat ada jurusan manajemen atau ekonomi. Manajemen merupakan bidang keilmuan yang mempelajari tentang kegiatan perusahaan atau korporasi, yang masih memiliki keterkaitan dengan ilmu ekonomi dan bisnis. Mendalami ilmu manajemen maka akan belajar menjadi seorang pengendali, layaknya tokoh Aang pada serial Avatar. Jika Aang mengendalikan elemen bumi, kamu akan mengendalikan roda perusahaan berupa kegiatan yang meliputi kebijakan manajemen perusahaan, organisasi, strategi bisnis, ketenagakerjaan dan kepegawaian, manajemen produksi, pemasaran, administrasi, hingga organisasi nirlaba. Pengetahuan dan keahlian, kemampuan mengatur manusia, kemampuan mengelola keuangan, kemampuan berkomunikasi, kemampuan bersosialisasi, kemampuan manajerial, kemampuan menganalisis, sikap kepemimpinan. Kenapa harus memilih jurusan manajemen? Sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan jurusan manajemen. Setiap jenjang karir di tiap-tiap bidang pasti membutuhkan seorang manajer. Hal ini menjadi bukti bahwa ilmu manajemen dibutuhkan di setiap lini yang ada di perusahaan. Sangat mudah bagi kamu untuk bisa bekerja di bidang apapun jika kamu mengambil jurusan ini sebagai pilihan. Peluang karir yang bisa dapatkan akan semakin luas. Sumber referensi dari ilmu manajemen sangat luas.
Kamu bisa mempelajari lebih dalam tentang ilmu ini dari berbagai sumber, seperti buku, internet, YouTube, atau jurnal ilmiah. Kamu akan mendapatkan kesempatan yang sangat luas untuk terus mengembangkan diri di berbagai bidang keilmuan. Prospek kerja. Peluang karir yang dimiliki lulusan manajemen bisa bilang sangat luas karena bisa mencakup berbagai jenis pekerjaan dan beragam jenjang karir. Dengan bekal keilmuan yang dipelajari di bangku perkuliahan, pada umumnya penguasaan ilmu manajemen dapat menjadi nilai jual yang patut dibanggakan. Karir di sektor ekonomi dan keuangan menjadi pilihan utama bagi lulusan jurusan ini. Meskipun begitu, pada dasarnya banyak sekali potensi yang bisa kamu kembangkan dengan mencoba untuk bekerja di sektor lainnya, seperti pendidikan, media, kreatif, dan lain-lain. Berikut beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti seperti pegawai bank, bagian operasional dan logistik di perusahaan, manajer produk, bagian riset pasar, dan sangat berpotensi menjadi seorang wirausaha sukses, serta banyak lagi profesi yang bisa digeluti. Selanjutnya di urutan nomor 3 ada jurusan teknik sipil. Apa itu teknik sipil? Perlu kalian ketahui teknik sipil merupakan bidang ilmu yang mempelajari perencanaan atau perancangan, manufaktur, manajemen atau pengelolaan, dan konservasi dari beragam fasilitas dan sistem untuk mendukung sebuah kota, pedesaan, dan perkotaan. Pilihan topik penelitiannya juga sangat beragam, seperti jembatan dan bantaran sungai atau tepi laut, desain jalan, teknologi untuk melindungi manusia dari bencana seperti banjir dan gempa bumi, konservasi lingkungan di suatu wilayah. Pengetahuan dan keahlian, kemampuan berpikir logis, kemampuan membuat analisis, kemampuan mendesain, kemampuan komunikasi, kemampuan melakukan perencanaan, pemahaman matematika dan fisika, pemahaman gambar 2D dan 3D. Kenapa harus memilih jurusan teknik sipil? Sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan jurusan teknik sipil. Peluang kerja lulusan teknik sipil sangat luas terutama di negara sedang berkembang seperti Indonesia yang sedang melakukan pengembangan infrastruktur. Sarjana teknik sipil juga banyak dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan untuk memperkuat divisi pengembangan bangunan. Perusahaan juga membutuhkan lulusan teknik sipil untuk melakukan rekayasa bangunan. Lulusan teknik sipil juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan dengan cara membuka kantor konsultan perencana bangunan atau dengan membuka perusahaan jasa konstruksi kontraktor maupun perusahaan pengembang developer. Salah satu nilai tambah bagi lulusan teknik sipil ialah mampu menghasilkan karya-karya yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Karena tangan-tangan dingin sarjana teknik sipil turut ambil bagian dalam pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan hingga bandara. Prospek kerja lulusan teknik sipil sangat cerah mengingat Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Jadi, lulusan teknik sipil banyak dibutuhkan oleh sektor pembangunan seperti kontraktor. Kamu juga bisa bekerja sebagai konsultan. Tapi, jangan khawatir, sektor perbankan juga butuh ahli sipil law untuk mengaudit kredit konstruksi. Setiap jenis pekerjaan di bidang ini menawarkan jenjang karir yang menjanjikan. Berbekal keilmuan yang dipelajari di bangku perkuliahan. Dewasa ini, lulusan teknik sipil yang memiliki ketertarikan di bidang hukum mulai banyak yang menjadi pengacara hak paten dan bertugas menilai apakah suatu hal baru dan inovatif layak diberi hak paten. Berikut beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti seperti kontraktor, bagian perencanaan dan pengembangan perumahan, quality assurance atau quality control, konsultan properti, surveyor tanah, dan masih banyak bidang kerja laginya. Selanjutnya, memasuki urutan yang kedua, ada jurusan psikologi. Di jurusan ini banyak sekali lowongan yang tersedia. Mari simak baik-baik. Bagaimana jika manusia mempelajari tentang tingkah laku manusia lainnya? Tentunya akan menarik banget kan? Untuk mempelajari tingkah laku manusia, kamu perlu mendalami ilmu psikologi. Di jurusan ini kamu akan mempelajari manusia berdasarkan individu, karena nggak ada manusia yang benar-benar sama dalam ilmu psikologi. Manusia sebenarnya adalah makhluk yang unik, bahkan ketika diberi stimulus yang sama pun responnya bisa berbeda tergantung pada pengetahuan, pengalaman, perasaan, harapan, dan banyak faktor penentu lainnya. Pengetahuan dan keahlian, kemampuan komunikasi, kemampuan membaca data, kemampuan melakukan analisis, kemampuan melakukan asesmen, kemampuan menggunakan alat tes, kemampuan mengelola empati. Kenapa harus memilih jurusan psikologi? Sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan jurusan psikologi. Institusi pemerintah, BUMN, maupun perusahaan swasta membutuhkan lulusan psikologi pada bagian personalia untuk membantu mengelola SDM, melakukan penerimaan pegawai baru, serta menyelenggarakan program pendidikan dan berbagai pelatihan.
Lulusan psikologi memiliki fungsi asesmen yang kuat sehingga mampu memetakan personil berdasarkan potensi dan karakternya. Kamu bisa bergabung dengan consulting firm atau mendirikan perusahaan jasa konsultan psikologi. Dengan begitu kamu akan menjadi hari konsultan. Kamu bisa menawarkan jasa konsultasi pada perusahaan yang memiliki masalah dengan SDM-nya. Lulusan psikologi yang berkecimpung sebagai hari konsultan biasanya dicari untuk mengisi berbagai pelatihan persiapan karir, pelatihan pengembangan kepribadian, maupun pelatihan pengembangan keterampilan karyawan di perusahaan. Kalau kamu ingin jadi abdi negara bisa juga bergabung dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan banyak lembaga lainnya. Prospek kerja. Rata-rata calon mahasiswa psikologi mendambakan karir di bidang konseling. Tapi, faktanya prospek kerja lulusan psikologi itu nggak hanya di bidang konseling. Ada banyak sekali peluang kerja yang menanti lulusan psikologi. Kalau kamu ingin terjun ke dunia klinis, lulus sarjana aja nggak cukup. Seorang sarjana psikologi biasanya hanya bisa menjadi asisten psikolog. Jadi, kalau kamu ingin menjadi psikolog ada baiknya melanjutkan studi magister psikologi profesi. Setelah lulus profesi, baru deh kamu bisa praktek di ruang konseling. Berikut beberapa daftar karir yang bisa kamu jadikan pilihan untuk ditekuni selepas dari bangku kuliah seperti bagian personalia atau HRD, konsultan pendidikan, psikolog. Pada profesi ini kalian harus menempuh gelar profesi terlebih dahulu, kemudian ada manajemen training, dan masih banyak lagi karir yang bisa kalian geluti. Selanjutnya, inilah urutan pertama jurusan yang memiliki prospek karir yang sangat menjanjikan, adalah jurusan pendidikan dokter, yang merupakan salah satu jurusan favorit banyak calon mahasiswa. Meski dikenal dengan perkuliahan yang padat dan ditempuh dengan waktu yang cukup lama, bagi kalian yang telah menempuh jurusan ini, Anda dipastikan tidak akan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Jurusan pendidikan dokter nggak pernah sepi peminat. Saat berkuliah di pendidikan dokter kamu akan mempelajari cara mendiagnosis penyakit yang dialami pasien kemudian mengobati dan mencegah timbulnya kembali penyakit itu. Selama kuliah kamu banyak belajar anatomi tubuh manusia, biologi sel dan molekuler, genetika, biokimia, juga farmakologi. Kamu juga dibekali dengan latihan keterampilan dalam skill lab. Nah, setelah fase perkuliahan preklinik, kamu bakalan dapat pelatihan dasar di berbagai stase di rumah sakit. Setelah itu, baru deh diputuskan mau langsung ambil program spesialisasi atau bekerja pada institusi kesehatan. Pengetahuan dan keahlian, kemampuan melakukan observasi, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir kritis dan terstruktur, kemampuan problem solving, keterampilan komunikasi, detail, teliti, tekun. Kenapa harus memilih jurusan pendidikan dokter? Sangat banyak keuntungan yang diperoleh dari seorang lulusan pendidikan dokter. Soal prospek kerja jangan ditanya lagi, lulusan pendidikan dokter biasanya tidak sulit dapat pekerjaan. Jika sudah sah menyandang gelar dokter, kamu bisa praktik di rumah sakit, puskesmas, klinik kesehatan, atau membuka praktik pribadi. Di rumah sakit, selain praktik kamu juga bisa terlibat dalam proses pengelolaan pelayanan medis maupun non-medis. Jika ingin bekerja struktural, ada banyak instansi pemerintah yang memerlukan seorang dokter, seperti BPOM, Basarnas, juga BNN. Kamu juga bisa jadi tenaga medis di TNI dan Polri. Kalau kamu menaruh minat pada dunia akademis maupun penelitian, bisa jadi seorang dosen sekaligus peneliti yang fokus meneliti pengobatan suatu penyakit. Setelah menjadi dokter umum nanti kamu bisa melanjutkan studi ke jenjang selanjutnya dengan mengambil program spesialis maupun program magister biomedik. Seorang dokter, selain membuka praktik, dokter juga bisa bekerja struktural. Misalnya di Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Narkotika Nasional, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Badan SAR Nasional, dan sebagainya. Ada juga beberapa dokter yang memutuskan melakukan penelitian terhadap pengobatan suatu penyakit demi kemajuan bidang ilmu kedokteran. Berikut ini beberapa pilihan karir yang bisa kamu geluti seperti dokter, bagian pengendalian mutu produk dan kesehatan, penyuluhan kesehatan masyarakat, dan masih banyak lagi prospek pekerjaan yang lainnya.